Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus yang mungkin diantara sebagian teman-teman sudah pernah mendengarnya. Karena kasus ini sangat ramai dibahas kala itu. Dan hal ini benar-benar mengejutkan di tahun 2016. Disebut sebagai perampokan Pulau Mas. Perampokan yang paling tega dan terekam CCTV dengan jelas. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika Rum. By the way, sebelum kita lanjut ke videonya, nih aku mau spill ke kalian tentang rangkaian body care terbaru dari Scarlett. Jadi kemarin ada Happy Series, nah sekarang Jolly Series. Nah, yang terdiri dari 5 macam produk nih teman-teman. Ada body wash, shower scrub, body lotion, dan juga 2 produk terbarunya yaitu body cream dan body serum. So, kita mulai nih dari body serumnya. Fungsinya untuk melembabkan, menutrisi, dan juga merawat kekencangan kulit ataupun peremajaan kulit. Dan untuk body cream, ini teksturnya lembab tapi nggak bikin lengket. Manfaatnya untuk menjaga elastisitas kulit dan tentunya cocok banget buat kulit-kulit yang kering. Nah, selanjutnya gabungan body scrub untuk luluran dan juga brightening shower scrubnya yang tentu saja bisa mencerahkan dan membuat aroma tubuh kita itu menjadi wangi banget serta lembut gitu ya teman-teman. Dan terakhir ada fragrance body lotion yang menutrisi kulit kita sekaligus memberikan efek cerah seketika. Untuk urutan pakainya, pertama kita luluran dulu nih pakai body scrubnya. Nah, untuk penggunaannya mungkin bisa seminggu 1 atau 2 kali, lalu kita mandi dan dilanjutkan dengan brightening shower scrubnya. Jika sudah selesai, kalian bisa menggunakan kombinasi body serum dan body lotion jika kulit kalian terasa kusam, dan kombinasi body serum serta body cream jika kulit kalian terasa kering dan butuh kelembapan ekstra. Dan juga serangkaian Jolly Series ini teman-teman, aromanya itu aku suka banget, baunya lembut gitu ya. Perpaduan juga antara buah dan bunga. Nah, gimana nih menurut kalian? Ayo yuk miliki juga rangkaian body care Jolly Series dari Scarlett ini. Mumpung lagi promo nih teman-teman. Jadi harganya sepaket Jolly Series ini Rp300.000 saja. Dan kalau misalnya kalian pengen kepoin produk lainnya, kalian bisa cek langsung ke Instagram @scarlett_whitening. Tapi jika kalian ingin beli lewat Shopee, tenang, linknya sudah aku taruh di deskripsi. Yuk lanjut ke videonya. Dodi Triyono merupakan seorang kepala keluarga yang lahir dan dibesarkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei tahun 1957. Saat ini, Dodi tinggal bersama keluarga besarnya di dalam sebuah rumah mewah berlantai 2 yang berlokasi di daerah Kayu Putih, Komplek Pulau Mas Residence, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk kesehariannya sendiri, Dodi ini bekerja sebagai seorang pekerja swasta di bidang arsitektur dan juga properti. Selain bekerja di sana, dia juga merupakan seorang ketua RT di tempat dirinya sekarang tinggal. Dari istri pertama dan keduanya, diketahui Dodi ini dikaruniai sebanyak 6 orang anak. Dan memang diketahui dari 3 anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Dodi. Sementara untuk 3 anak yang lainnya tinggal dengan keluarga dari mantan istrinya. Tetapi untuk kedua mantan istrinya ini ternyata sudah berpisah dan tidak lagi tinggal bersama Dodi. Menurut beberapa warga, Dodi ini dikenal sebagai seorang sosok kepala keluarga yang sangat penyayang, baik dan juga pekerja keras. Hal ini dibuktikan karena dari hasil kerja kerasnya Dodi, kini dia sudah bisa membeli beberapa mobil sport yang mewah seperti Lamborghini dan juga Ferrari. Dia juga selalu menggaji seluruh karyawannya tepat waktu dan menyekolahkan semua anaknya dengan layak. Beberapa karyawan Dodi mengatakan bahwa Dodi ini sangat ramah kepada para pekerjanya dan dia juga dikenal royal oleh beberapa pembantu yang bekerja di dalam rumahnya. Namun sayang, kehidupan Dodi pun harus berakhir mengenaskan dikarenakan hal yang benar-benar tidak
terduga. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2016. Pada sore itu, sebuah mobil berjenis van putih tiba-tiba saja berhenti tepat di depan kediaman rumah Dodi. Mobil van itu berisi sebanyak 4 orang perampok yang akan segera melakukan perampokan di rumah Dodi. Beberapa perampok tersebut diantaranya adalah Ramlan Butar-Butar, Ridwan Sitorus, Erwin Sitomorang, dan juga Alvin Sinaga. Tidak diketahui pasti di mana mereka ini tinggal. Namun menurut informasi yang beredar, mereka merupakan perampok yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Mereka ternyata sudah sering melakukan aksi perampokan. Mereka sering merampok rumah mewah secara acak dan target utama mereka adalah rumah dengan garasi yang tidak terkunci. Dari hasil catatan kepolisian, diketahui ternyata Ramlan Butar-Butar, yakni ketua dari anggota perampok tersebut, dia merupakan seorang residivis kasus serupa dan baru saja keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu. Sebelum melakukan aksi perampokan itu, mereka ternyata sudah lebih dulu mengawasi kompleks selama 2 hari lamanya, yaitu dimulai dari tanggal 24 Desember. Dan pada siang itu, para pelaku awalnya berencana untuk makan bersama nih di rumah makan Padang di dekat kampus maritim Pulau Mas. Namun tanpa sengaja, mereka pun melihat ada sebuah rumah mewah dengan mobil sport yang terparkir di bagian garasinya. Akhirnya, setelah mengecek keadaan selama 2 hari, lalu mereka kemudian menetapkan tanggal 26 Desember, mereka langsung melancarkan aksinya. Pertama-tama Ridwan masuk melalui gerbang bagian depan dan mengetahui kondisi rumah sedang dalam keadaan yang sangat aman. 2 perampok lainnya yaitu Ramlan dan Erwin memutuskan untuk ikut masuk juga. Sementara Alvin, dia memilih berjaga-jaga di luar rumah dan menunggu ketiga temannya di dalam mobil. Tidak lama muncullah sebuah mobil yang ternyata adalah Pak Dodi dan juga beberapa penghuni rumah lain yang kemudian digiring ke dalam rumah dengan ancaman. Dan setelah mengetahui bahwa di dalam rumah ini ada banyak sekali penghuni, ketiga perampok itu pun langsung menyuruh semua penghuni rumah untuk masuk ke dalam satu kamar mandi sambil menodongkan sebuah senjata tajam berupa golok. Para pelaku memaksa keluarga Dodi ini untuk masuk ke dalam kamar mandi. Nah, setelah mereka semua sudah masuk, Ramlan kemudian mengunci mereka dari luar. Diketahui teman-teman, di dalam kamar mandi sempit tersebut terdiri dari 11 orang, yang diantaranya adalah Pak Dodi, anak-anaknya, para pembantu, dan juga 2 supirnya. Dan yang lebih parahnya lagi, para perampok itu dengan tega malah mematikan ventilasi udara yang ada di dalam kamar mandi. Hal tersebut membuat kamar mandi menjadi sangat pengap dan susah sekali untuk bernafas. Saat para korban disekap, pelaku kemudian langsung naik ke lantai 2 untuk membongkar lemari di kamar milik Pak Dodi yang berada di lantai 2. Mereka kemudian mencuri beberapa barang berharga seperti 2 tas branded, handphone, uang tunai, dan lain-lain. Dan setelah mereka berhasil puas dengan hasil rampokannya, mereka bertiga pun memutuskan untuk kabur dari rumah itu dan membiarkan 11 orang korban tersebut terkunci di dalam kamar mandi. Sampai pada akhirnya beberapa orang yang ada di dalam kamar mandi pun kehabisan nafas dan kemudian menewaskan sebanyak 6 orang penghuni rumah. Para korban yang meninggal diantaranya adalah Pak Dodi, 2 anak kandung Pak Dodi yang masih kecil bernama Dionika Andra Putri dan Dianita Gema, Amel temannya Gema, serta 2 orang supir Pak Dodi yakni Yanto dan juga Tasruk. Sementara 5 orang lainnya berhasil selamat. Di antaranya adalah putri Pak Dodi yakni Zaneta Kalila, serta 4 orang pembantu di dalam rumah tersebut yakni Ibu Emi, Santi, Fitriani, dan juga Windy. Melihat anggota keluarga yang lain ini telah meninggal di depan mata, beberapa orang yang selamat kala itu sempat mencoba berteriak dan meminta tolong. Namun dikarenakan rumah yang cukup besar dan sangat jauh dari keramaian warga, maka
tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan para korban tersebut. Di kala itu, anak gadis Pak Dodi yang bernama Diona, dia ternyata mempunyai seorang sahabat yang bernama Sheila. Diketahui Sheila ini tinggal tidak jauh dari tempat kediaman Diona. Sehari sebelum kejadian, Sheila dan Diona sempat mempunyai rencana untuk bertemu pada tanggal 27 Desember. Namun di hari itu, Sheila merasa sangat heran karena di saat dia menelpon Diona sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya dikarenakan takut terjadi apa-apa kepada sahabatnya itu, Sheila pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampai di rumah Diona, Sheila merasa ada yang janggal karena pintu gerbang di bagian depan ini sama sekali tidak terkunci. Bahkan pintu rumah terlihat tidak terkunci juga. Maka dari itu Sheila pun langsung masuk ke dalam sambil dia mencari-cari keberadaan Diona. Namun begitu sampai di ruang tamu, Sheila pun seketika kaget ya. Dia seperti mendengar suara orang merintih kesakitan dan suara tersebut berasal dari kamar mandi lantai 1. Dan benar saja, saat dibuka, dia pun terkejut setelah melihat ada 11 orang penghuni rumah dalam keadaan tidak berdaya. Sheila kemudian langsung melaporkan kejadian itu kepada warga dan kemudian dilanjutkan dengan menelpon ke pihak kepolisian untuk segera datang ke sana. Dan singkat cerita, sesampainya pihak kepolisian di sana, mereka kemudian segera mengevakuasi keluarga Dodi ke Rumah Sakit Bayangkara dan akan segera dilakukan otopsi lebih lanjut. Menurut dokter, dari sebanyak 11 orang yang disekap, terdapat 6 orang meninggal akibat kehabisan nafas dan 5 anggota keluarga yang lain dinyatakan selamat. Dan mereka pun segera mendapatkan perawatan secara intensif. Dari hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang didasari oleh perampokan. Hal ini diperkuat oleh bukti rekaman CCTV yang merekam secara jelas aksi kejadian pada hari itu. Dan dari hasil rekaman CCTV itu pula, polisi pun langsung menetapkan Ramlan, Alvin, Ridwan, dan juga Erwin sebagai dalang di balik kasus ini. Tidak perlu memakan waktu lama. Sampai pada akhirnya di tanggal 28 Desember, polisi pun berhasil menangkap para pelaku tersebut di saat mereka sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan saat dilakukan penggerebekan, mereka ini ternyata malah melawan dan mencoba untuk melarikan diri. Untuk itu, di sana polisi pun langsung menembak mereka. Sampai pada akhirnya peluru tersebut pun berhasil menembus bagian dada Ramlan sampai dia pun tewas seketika di saat polisi ini membawanya ke rumah sakit. Persidangan kasus ini pun dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober di tahun 2017 yang diadakan di Pengadilan Negeri yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Dan atas semua perbuatannya itu, mereka pun dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana sekaligus perampokan. Hakim pun memberikan vonis hukuman mati kepada Erwin dan juga Ridwan. Sementara itu untuk Alvin, dikarenakan dia tidak ikut masuk ke dalam rumah, dia mendapatkan vonis penjara selama seumur hidup. Para terdakwa sempat mengajukan banding atas putusan tersebut dikarenakan memang mereka tidak terima akan dihukum mati. Namun pada tanggal 2 Juli tahun 2018, Mahkamah Agung menolak banding tersebut dan tetap akan menghukum mereka dengan hukuman mati. Teman-teman, demikianlah kasus perampokan Pulau Mas yang begitu tragis. Gimana nih tanggapan kalian atas kasus kali ini? Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye, thank you.